di segmen sebelumnya kan sudah disinggung oleh Pak Bobi, yakni sebenarnya kekuatan utama dalam negeri itu adalah UMKM gitu. Sebenarnya kan ini memang sudah didorong lama oleh pemerintah. Tapi kita tahu sentimen yang menyelimuti situasi saat ini datang dari luar atau dari global yang memang sangat kuat di luar kontrol kita sebagai negara begitu dari domestik. Tapi kira-kira apakah Anda melihat kekuatan UMKM situasi saat ini dan juga kebijakan pemerintah untuk mendorong ekonomi di Indonesia sudah cukup kuat untuk menjaga kestabilan kondisi ekonomi saat ini? Masih banyak perlu ketegasan pemerintah, peraturan yang konsisten bagaimana kita menjaga pasar lokal domestik ini. Karena tidak ada cara lain begitu market internasional global terdistorsi. Apalagi sekarang terutama beberapa produk kita ini padat karya. Kan kita menghindari yang namanya penutupan pabrik, perumahan karyawan dan sebagainya. Nah, ekonomi kita alhamdulillah ya itu sampai sekarang masih baik. Jadi kita melihat bahwa pasar domestik penting. Nah, bagaimana pemerintah menutup ini, menjaga ini dengan suatu peraturan yang konsisten. Kemarin nanti mungkin bisa lebih dalam ada Permendak 36 baru diterapkan, dibuka lagi dan sebagainya. Mungkin menurut saya bagaimana sosialisasi dan ininya jangan cuma juga begitu ditutup akhirnya barang yang kita perlukan nggak bisa masuk. Itu kan jadi persoalan juga. Nah, kalau saya melihat dari Kadin ya selaku pelaku usaha, nah ini bagaimana UMKM kita bisa naik kelas. Naik kelas supaya mereka bisa profesional, bisa lebih efisien, dan mereka bisa mendapat pendanaan yang cukup untuk bisa menjadi pelaku ekonomi yang lebih besar. Saatnya sekarang kita mensubstitusi lebih banyak barang-barang impor. Yang kedua, bagaimana peran daripada industri lokal untuk bisa melihat bahwa pasar Indonesia ini menjadi patokan untuk mereka melakukan investasi. Jadi kalau dalam waktu dekat, saya rasa dalam 2-3 bulan kemudian setelah ini, pemerintah harus sangat penting mengeluarkan kebijakan bagaimana mendorong ekonomi di dalam negeri ini tetap terjaga dan terlindungi dari serbuan distorsi dari seperti produk-produk impor. Dan mudah-mudahan sih kalau Pak Redma ini kan dari industri tekstil ya. Ini kan industri lain banyak yang masih tergantung impor, kayak farmasi itu besar sekali. Tapi kalau tidak salah Pak Redma, industri tekstil juga masih bergantung juga dengan impor. Ada beberapa bahan baku yang masih tetap butuh impor, begitu kan ya Pak? Sebagian, nanti akan dijawab. Boleh ditambahkan silakan Pak. Ya, jadi kalau kita lihat memang ada beberapa sektor yang akan terkena langsung. Yang kami khawatirkan pertama adalah kenaikan dari harga energi. Indonesia bulan kemarin tuh agak menyedihkan ya angka bahwa lifting minyak kita ini terendah dalam sekian dekade terakhir. Kita cuma 500 ribuan barrel per day. Ya, padahal kebutuhan kita 1,5 juta barrel, berarti 1 juta barrel kita impor. Nah, 1 juta barrel import ini itu kan distorsi terhadap kebutuhan dolar, itu besar sekali. Nah, ini yang bisa naik juga kita tahan seberapa lama. Nah, kemarin kita melihat cadangan devisa masih 140 miliar dolar. Tapi ya mudah-mudahan ini kan nggak lama-lama nih, kalau 6 bulan terus begini repot. Nah, jadi memang masih banyak ketidakpastian, tapi alhamdulillah dengan PMI Index 54,2, rasanya sih memang kita kemarin optimis sekali nih, tetap tumbuh. Oke, baik. Pertanyaan yang sama nih juga untuk Pak Redma. Tadi yang sudah kita sempat singgung juga bahwa industri tekstil ini juga menurut informasi yang kami dapatkan juga masih butuh bahan baku. Yang tadi kalau kita singgung juga apa yang sudah dimention oleh Pak Bobi adalah sempat kena dampak juga terkait dengan Permendak nomor 36. Kira-kira mungkin boleh dijelaskan sebenarnya dengan situasi yang cukup kompleks ini, bagaimana Anda melihatnya? Apakah masih optimis bahwa di sisa tahun ini industri tekstil masih ada harapan, dan mungkin juga boleh disinggung terkait dengan situasi UMKM terkait dengan industri tekstil? Ya betul, sebetulnya yang disampaikan Pak Bobi tadi udah sangat-sangat betul. Ini waktunya kita untuk pasar domestik benar-benar jadi pangsa pasar kita bisa kita penuhi oleh produk-produk lokal. Nah, yang dibutuhkan adalah konsistensi sebetulnya. Jadi karena sebetulnya dari 2022 akhir itu kita kan diskus banyak dengan teman-teman di pemerintah, dengan Kemenko, Perindustrian, Perdagangan. Akhirnya pada satu titik simpulannya ini kondisi dunianya geopolitiknya agak susah diprediksi ya, dan pasti kita kalau berpatokan ke sana akan sulit. Jadi mau nggak mau pasar domestik yang harus kita jaga. Nah, makanya waktu saya sangat ingat tanggal 6 Oktober itu Pak Jokowi kan kasih perintah untuk perlindungan mengurangi impor, pengendalian impor. Diterjemahkan oleh teman-teman di Kemenko, Kemendak, Kemenperin itu dengan Permendak 36. Nah, tetapi tetap itu banyak protes sana sini gitu ya. Banyak protes sana sini, yang paling pertama protesnya adalah
dari importir tentu yang biasa dia masukin barang-barang jadi. Sebetulnya kalau untuk barang bahan baku yang sebagian kita masih import, tinggal dipilih aja mana yang kita nggak buat, kita masih izinkan impor. Itu kan fungsinya dari Permendak ini. Tetapi kalau yang untuk barang-barang jadi, yang itu kalau di tekstil, pakaian jadi, kaos, kemeja, celana, itu kan diproduksi oleh UMKM. Itu yang harusnya langsung benar-benar diproteksi gitu. Karena itu yang akan menjadi tulang punggung kita nih di masa-masa sulit ini. Nah, tapi sekali lagi itu pun nggak konsisten. Nah, kemarin baru dicabut untuk barang bawaan, barang kiriman itu dibebaskan lagi gitu, nggak diatur di situ. Nah, ini ketidakkonsistenan ini yang sangat kita sayangkan. Contohnya di Malaysia, kita kan kemarin aturannya $500 untuk barang bawaan. Di Malaysia itu hanya nggak nyampe $100, itu hanya sekitar, kalau didolarkan sekitar $84. Itu mereka nggak protes, kita dikasih $500 itu masih protes dan minta dilepaskan. Nah, ini juga agak aneh, kenapa pemerintah harusnya yang sudah punya background pasar domestik harusnya menjadi patokan, kok bisa tidak konsisten. Nah, ini jadi satu masalah gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang barang-barang yang tadi seperti Pak Bobi sampaikan, di tekstil pun ada beberapa jenis bahan baku yang kita tidak produksi. Nah, itu fungsinya Permendak 36 diterjemahkan di perindustrian dengan peraturan teknis Permen nomor 5. Nah, itu mereka akan memilah, barang ini tidak diproduksi, dikasih izin impornya. Kalau barang ini diproduksi lokal, dia nggak kasih izin impornya. Karena kan kita supaya integrasi dari hulu sampai hilirnya gitu. Nah, itu kekuatan kita sebetulnya. Ini yang kita harapkan di situ adalah tadi ketegasan pemerintah, konsistensi pemerintah untuk menjaga pasar domestik. Karena ini kan nilai tukar ini kan tadi Pak Bobi sampaikan, kita butuh untuk minyak aja kan kita butuh nambal ya 1 juta barel gitu, nambah 1 juta barel. Nah, kalau ini dipakai juga buat devisa yang kita dapat dari ekspor yang masih agak terhambat juga, dipakai juga buat barang-barang import, ya kita perlu dolarnya sangat-sangat banyak gitu. Oke, baik. Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir begitu ya. Ada sebuah ide yang muncul dari pemerintah, yaitu lewat Menperin, yaitu konsep currency swap. Ini kan tujuannya memang untuk memproteksi mata uang Garuda juga begitu. Tapi kalau dari Anda berdua, mungkin dari Pak Bobi terlebih dahulu mewakili industri manufaktur, apakah konsep dari currency swap ini bisa dikatakan bisa menjadi solusi juga untuk menjaga industri manufaktur itu sendiri? Ya, salah satu yang sudah kita bicara adalah currency swap dengan Tiongkok. Dan memang banyak bahan baku, bahan penolong kita sumbernya dari Tiongkok. Jadi kalau itu bisa tradingkan dengan mata uang lokal, ya, nggak langsung dengan tanpa harus lewat US dollar, mudah-mudahan itu jadi salah satu solusi. Tapi kan nggak semuanya negara, kita belum punya ke banyak negara. Nah, tapi ini hanya salah satu solusi, tapi kembali lagi ketahanan intervensi pemerintah untuk melindungi pemain lokal yang masih tergantung impor sangat dibutuhkan. Kalau dari segi pasar tadi sudah kita bahas bahwa kita harus lindungi dengan secara tegas tetapi juga benar. Jangan kita semua tutup terus habis itu kita nggak bisa masukin barang padahal barangnya belum produksi Indonesia. Tapi yang sudah ada itu memang nggak boleh ada kata akan dan sebagainya, itu harus wajib memakai produk dalam negeri. Apalagi kita banyak berharap belanja APBN, APBD, ya kemarin itu kan sudah ditetapkan 40% pakai TKDN. Dan kalau udah pakai TKDN masuk e-katalog, udah nggak perlu pakai bidding-bidding dan sebagainya, mudah-mudahan itu bisa membesarkan pasar yang ada, itu udah 400 triliun lebih market yang bisa kita ambil di sana. Nah, dengan itu mudah-mudahan konsistensi pemerintah turun, beli produk dalam negeri, marketnya dijaga, mudah-mudahan bisa jadi solusi. Oke, terima kasih Pak Bobi. Pak Redma, pertanyaan yang sama, apakah Anda melihat konsep atau ide dari pemerintah terkait dengan currency swap ini menjadi solusi untuk industri Anda utamanya? Ya, kalau di kita itu masih bisa jadi alternatif ya. Karena kita juga banyak dagang dengan China, dengan Jepang, dengan Korea gitu ya. Kalau juga tapi ya agak sulit biasanya kalau kita discuss dengan teman-teman di Amerika Latin karena kita juga banyak sekarang ada beberapa ekspor yang menuju ke sana gitu ya. Nah, tapi itu kan solusi kalau boleh dibilang yang pasti harus dilakukan adalah yang base-nya ya. Karena kita harus penguatan di lokalnya. Kalau lokalnya kuat sebetulnya dengan gonjang-ganjing seperti ini harusnya kita nggak terlalu terdampak gitu ya. Karena lokal kalau di sektor tekstil kita punya dari petrochemicalnya kita punya.
Jadi kita dari petrochemical sampai ke industri hulu, industri antara, sampai industri hilir, UMKM di bawahnya kita punya semuanya. Jadi hanya beberapa sedikit. Sebetulnya kalau sekarang mungkin banyak yang berkata tekstil itu 50% bahan baku import. Itu yang terjadi sekarang. Tapi kalau kita teliti, makanya pemerintah bisa berani sampai keluarkan Permendag 36 kemarin, itu paling hanya di bawah 10% yang kita masih belum bisa bikin, dan itu kita perlu impor. Nah itu sebetulnya 40% itu kita bisa substitusi oleh produk-produk dalam negeri, baik di hilirnya, antaranya maupun di industri hulunya. Nah kalau itu terjadi sebetulnya kita sudah kuat dan tidak akan terdampak dengan gonjangannya seperti ini.